Halo hai semuanya, back again with us on IT Fun Talks episode 8. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. By the way, ini episode pertama IT Fun Talks yang diupload di YouTube loh. Nah, perkenalkan, aku Nawa Adila Zulfa selaku host pada podcast hari ini. Nah, tentunya kali ini aku bakal sendirian nih. Pastinya aku bakal ditemenin sama teman-teman dari MPK OSIS dari SMP Negeri 4 Jakarta. Nah, aku bakal panggil partner host aku ya. Di sini partner host aku namanya Azria. Kita panggil yuk bareng-bareng. Azria. Halo. Hai. Halo, saya Muhammad Azani sebagai perwakilan dari MPK OSIS SMP Negeri 41 Jakarta. Di sini saya selaku host dalam program kerja 41 Podcast yang akan dilaksanakan bersama MPK OSIS SMP Negeri 85 Jakarta. Yeay! Wah, pastinya podcast ini bakal seru banget gak sih? Pastinya dong. Nah, jadi sini mau ngapain sih Azriel? Jadi kita di sini pengen ngobrol-ngobrol santai sama ketua OSIS dan ketua MPK dari SMP Negeri 41 Jakarta sama SMP Negeri 85 Jakarta. Nah, jadi di program kerja ini kita ngadain kolaborasi bersama MPK OSIS SMP Negeri 41 Jakarta. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita panggil ketua OSIS dan ketua MPK-nya. Halo guys, sebelumnya boleh kalian perkenalkan diri terlebih dahulu nggak? Oke, boleh. Dari aku dulu ya. Boleh. Oke, perkenalkan nama aku Abinanda Mas Nugraha. Di sini aku dari Ketua MPK SMP Negeri 41 Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jasmine Tamaharani, bisa dipanggil Jasmine. Aku sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 41 Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kimi Maida Haidintia selaku Ketua OSIS SMP Negeri 85 Jakarta. Halo Sobat Podcast, perkenalkan aku Revalina Sudarmana Putri, bisa dipanggil Reva. Aku sebagai Ketua MPK SMP Negeri 85 Jakarta. Oke, jadi lama-lama, langsung aja kita masuk ke Q&A session. Nah, yang pertama pengen aku tanya ini, kan kalian udah 1 tahun menjabat nih ya? Iya. Nah, menurut kalian tuh seberapa berarti sih MPK OSIS ini bagi kehidupan kalian? Apa kayak pernah udah mati gitu atau gimana? Ya, dari jadi coba siapa aku dulu? dulu ya. Iya, boleh. Kalau dari aku kan dari MPK ya. Kalau dari MPK sih dari aku sendiri secara subjektif tuh punya kesan yang benar-benar senang dan merasa dapat manfaatnya banyak gitu. Kenapa? Karena dari organisasi MPK ini dan OSIS juga tentunya itu kita bisa dapetin banyak hal dan juga banyak skill. Contohnya seperti kerjasama, terus ada inisiatif juga, problem solving dan lain sebagainya, dan public speaking pun juga. Karena kan kita dalam sebelum kita masuk organisasi pun kan kayak panik gitu buat ngomong di depan umum, tapi pas setelah kita masuk di organisasi jadi lebih pede gitu, jadi lebih berani dalam kita nyampein pendapat, nyampein suatu informasi jadi lebih pede. Dan itu yang menurut aku sih bikin berkesan banget. Dan juga selain dari kita dapat skill, dari kita dapat pengalaman yang banyak itu, kita juga ngerasain rasanya kekeluargaan di OSIS MPK ini. Jadi di kekeluargaan yang aku maksud itu kita bisa sharing bareng, kita juga bisa komunikasi satu sama lain. Jadi gak full organisasi banget gitu. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol tentang masalah-masalah yang kita punya. Jadi kita ada teman sharingnya gitu. Jadi itu yang menurut aku bisa menjadi suatu hal yang paling berkesan di organisasi. Jadi kayak keluarga gitu ya? Jadi kayak keluarga. Second home. Oke, lanjut ke Jasmine. Aku setuju sama yang Alvina tadi. Terus juga selain itu, kayak kita sekarang kita bisa interaksi sama orang di luar sekolah kita, kayak kolektif, kayak podcast sama Expo gitu. Terus kayak jadi lebih banyak teman aja sih, kayak apa sih lo kayak maaf. Iya. Jadi yang ini sekarang. Kita mau ngobrol apa? Mau kata aja misalnya. Lanjut deh ke Jasmine. Tapi Alvin tadi juga jadi. Ya udah tapi ya. Iya, enggak apa. Kita lanjut ke Jasmine. Masih kayak kurang cium. Coba Sama gua. Jil. Oke, jadi kalau menurut aku, jujur aku setuju sama pendapat Alvina tadi. Jadi kita tuh bisa interaksi sama
orang-orang dari luar sekolah. Kayak kemarin tuh kita sempat datang ke 85 kan buat ngadain proker. Terus juga sekarang kita collab buat bikin podcast. Terus juga kan intinya jadi nambah teman. Terus habis itu iya pengalaman. Pokoknya seru sih. Iya. Oke, maaf ya guys, maaf. Lanjut ke udah. Oke, lanjut ke Kimi. Oke, kalau menurut aku pribadi tuh OSIS MPK itu kayak bener banget sama dari jangan kalau salah apa? Enggak salah apa lanjutin. Coba langsung. Oke, kalau menurut aku pribadi itu aku setuju banget sama Alvina sama Jasmine. Kayak dapat banget nih rasa kekeluargaannya, dimana kita bisa berinteraksi dengan pengurus-pengurus lain, terus juga kita mendapatkan pengalaman yang juga pengalamannya banyak, terus juga momen-momen berharga dimulai dari ngejalanin proker, terus evaluasi bareng-bareng, sama membuat proposal atau kayak kumpul lah intinya misalnya di ruang OSIS atau di mana gitu. Sama mungkin ya sih kalau dari aku itu aja, dan kayaknya pertanyaan dijawab semua sih tadi, yang memperbanyak relasi pengetahuan. Oke, lanjut ke Reva. Oke, sebenernya jujur aku bingung mau nambahin apa lagi karena hampir semua Udah poin kejawab semua ya. Iya benar banget, udah kejawab semua sama teman-teman aku di sini. Tapi intinya aku benar-benar setuju sama teman-teman aku karena setelah aku masuk ke organisasi ini, aku tuh benar-benar jadi nambah pengalaman baru, terus kayak meningkatkan banyak skill yang sebelumnya tuh aku belum punya gitu. Terus juga benar-benar berasa kayak punya keluarga kedua. Karena kita nih biasanya kalau di organisasi tuh kayak bikin suatu proker sampai kadang lupa waktu gitu, kayak sampai ke sorean. iya sampai ke sorean banget, kayak hampir setengah hari dari kehidupan kita tuh ada di organisasi gitu. Jadi kayak berasa kayak keluarga gitu. Apalagi kalau misalnya kayak susah, senang, sedih yang ada di proker itu kita jalanin bareng-bareng, terus kita juga nyari jalan keluar bareng-bareng. Pokoknya berasa kayak keluarga sedih juga ya. Gitu sih. Ya benar. Menurut aku juga organisasi itu kan kayak bikin kita mempersiapkan diri nggak sih? Jadi itu kita nggak cuma sekolah terus belajar doang, kita setelah ada jalan lain. gitu. Jadi gak bosan-bosan. Yang bermanfaat. Nah, terus saat kalian masih kelas 7 ini atau baru masuk SMP dan belum menjabat, apa sih hal yang memotivasi kalian untuk masuk ke organisasi ini? Apa ikut-ikutan kakak aja gitu, oh keren gitu atau gimana? Iya, atau gimana kalian? Boleh dari belakang dulu. Boleh. Kalau dari aku sendiri, aku tuh emang dari SD waktu aku masih di sekolah dasar, itu aku tuh udah pengen banget buat masuk ke organisasi. Iya, karena juga kakak aku itu juga jadi salah satu inspirasi aku buat jadi salah satu anggota dari organisasi. Jadi emang dari kecil tuh udah pengen banget nih ada di kontribusinya di suatu organisasi gitu. Terus juga setelah aku masuk ke sekolah 85, aku ngeliat nih organisasinya kayak ini asik nih gitu kan. Terus juga kayak aku ngeliat kakak-kakak MPK OSIS yang dulu itu bener-bener kayak wah mereka tuh kayak bener-bener keren-keren banget. Terus jadi aku tuh kayak ikut terinspirasi juga buat masuk MPK OSIS. Ya udah akhirnya aku coba daftar dan alhamdulillah aku seperti merasa punya keluarga baru di sini. Kalau menurut aku, kalau dari aku itu kayak pas benar-benar masuk SMP itu kan pasti ada MPLS ya. Nah itu aku melihat dari cara kakak-kakaknya tuh merancang acaranya, terus kayak mengkoordinir acara itu gimana. Aku jadi kayak kayaknya kalau aku bisa jadi bagian dari MPK OSIS tuh kayak seru lah, kayak bisa menambah pengalaman baru juga gitu. Terus aku sebelum masuk SD tuh juga kayak sempet ngepoin sosial media sekolah. Iya, sama-sama. Ya kan? Pasti, Jadi kayak apalagi dari Instagramnya itu bisa di Instagram MPK OSIS. iya jadi Jadi apa? bentar oh iya pokoknya dari sosial medianya itu benar-benar menginspirasi banget. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari part 1 gimana nih? Dari aku sih jujur sebenarnya aku tuh awal-awal kayak nggak ada niat masuk organisasi karena pertama di keluarga aku nggak kayak Kimi yang udah ada contohnya kakaknya masuk organisasi, terus
ada pengalaman di organisasi. Itu aku nggak ada, bener-bener nggak ada. Dan emang awalnya niat aku tuh ya mau sekolah aja, kayak jadi murid biasa. Tapi setelah aku lihat pas MPLS tuh kayak seru juga ya, ternyata kayak jadi anak organisasi bisa ngobrol-ngobrol sama orang banyak, terus kenal orang banyak gitu. Akhirnya di situ aku coba nyari-nyari di sosial media, organisasi tuh kayak gimana sih? Terus habis itu ngapain aja sih sebenarnya? Kadang aku juga nanya ke kakak kelas yang udah pernah menjabat, terus katanya seru. Nah aku penasaran dong, terus habis itu aku join, ya akhirnya kayak sekarang deh. Jadi kertas lah. Keren apa? Oke lanjut Ke aku ya. Ya. Oke, kalau dari aku sendiri sih jujur ya, sama kayak Jasmine tadi nggak ada niat buat masuk organisasi, malah pada saat aku tuh sebelum masuk SMP udah tahu nih dan disuruh juga sama orang tua nanti masuk organisasi ya, OSIS gitu. Nah pas masuk ke 41 ternyata ada organisasi baru nih yang namanya tuh MPK Gen 1. Nah aku ngedenger dong apa itu MPK kan. Nah oke, jadi agak anehnya walaupun udah dijelasin, ya namanya anak kelas 7 kan belum mengerti banget Iya, ya. belum Belum ngerti banget. gitu ya. Nah terus ada kayak omongan-omongan gitu katanya MPK tuh karena kan aku sendiri kan suka kebersihan ya, suka bersih-bersih, suka bahkan sampai sekarang pun masih suka bersih-bersih ruang OSIS, bersih-bersih kelas. Tuh, iya. Nah terus ada entah kakak kelas atau seangkatan bilang itu kayaknya MPK majelis yang kayak bersih-bersih kelas itu deh. Nah itu kan di pikiran aku tuh kayak MPK kayaknya kebersihan gitu kan. Nah jadi ya kayak gitu. Nah jadi aku juga dorong, tapi kan nggak kedorong banget tuh pas itu. Terus dilanjut pas aku mulai bangun relasi sama kakak kelas juga. Nah pas sama kakak kelas ini baru paham maksudnya MPK itu kayak gimana, terus MPK itu ngapain aja, dan aku juga tertarik juga buat masuk organisasi. Dan untuk dorongan awalnya sih sebenarnya karena organisasi MPK itu di 41 juga baru waktu itu, jadi kenapa nggak nyoba yang baru gitu kan. Jadi kita punya pengalaman yang baru juga, dan akhirnya aku join, terus dapat pengalaman yang cukup banyak banget sih. Nah, terus kalian kan udah ngejabat nih ya, udah ngejabat hampir 1 periode. Nah itu apa sih program kerja yang paling berkesan setelah saat kalian menjabat ini, yang udah kalian lakukan tuh program kerja yang paling berkesan tuh apa? Mungkin dari 41 dulu. Ini harus 1. Ya boleh banget. Boleh banyak. Kalau semuanya semua boleh nggak? Boleh. Jujur proker-proker di 41 kayak seru-seru banget. Tapi yang paling berkesan buat aku dan aku kayak paling ngerasa itu spesial tuh class meeting sih. Karena jujur itu salah satu program kerja pertama yang kita lakuin setelah kita menjalankan. Jadi kayak bener-bener first time ngatur acara mulai dari awal sampai akhir, yang biasanya gimana sebelumnya tuh kan kita jadi anggota, terus itu kita kayak ngikutin arahan dari kakak-kakaknya ya. Nah kalau itu kayak bener-bener kita yang ngatur, bener-bener first time lah gitu, jadi itu menurut aku spesial banget sih. Dari aku ya, Boleh. sebenarnya sama yang kayak dibilang Jasmine, jadi kita dapat feel jadi anak organisasi itu yang beda gitu, karena kan kita udah punya jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, terus kita ngerasain gimana caranya nge-handle acara. Dan dari MPK sendiri kan, dari MPK di 41 itu kita jagain agar acaranya itu jalan kayak gimana. Kalau aku jujur sama, classmate itu memang cukup seru, bukan cukup seru sih, emang seru banget. Karena kita juga dari ngurus anak-anak biar lebih tertib itu juga pengalaman yang baru banget. Dan kita dulunya diarahkan, tapi sekarang ini kita mengarahkan mereka gitu. Nah itu jadi pengalaman yang benar-benar berkesan buat aku dan teman-teman aku di MPK gitu. Selain itu juga kita bisa lebih asik sih ngobrol-ngobrol pas kita ngejagain keamanan, jagain bagian-bagian kayak kantin dan lain sebagainya. Itu kita bisa ngobrol-ngobrol dengan anak-anak, kayak nanyain kelasmita gimana, kelasmita seru atau enggak. Jadi kita bisa sambil ngobrol sambil ngejagain. Jadi lebih have fun sih kita ngejalanin prokernya. Bener-bener. Oke, lanjut ke 85. Oke, kalau menurut aku itu proker yang paling berkesan selama aku menjabat itu sebenarnya semua proker.
Tapi menurut aku yang paling berkesan itu ada proker yang namanya Satu Pohon Satu Jiwa. Itu Satu Pohon Satu Jiwa ini para pengurus MPK OSIS diwajibkan untuk membawa satu tanaman. Nah, kenapa menurut aku paling berkesan? Karena kita tuh di dalam proker ini bisa saling mengingatkan, kayak misalkan siram tanamannya ya, nanti jangan sampai mati tanamannya. Karena tanaman itu tuh kita gambarkan sebagai kayak organisasi gitulah, kayak nggak boleh gimana organisasi itu agar tetap subur, agar biar tetap solidaritas itu kayak tidak apapun, tidak tertumbuh. Simbolisasi Ya, gitu. benar ya. Simbolisasi. Lanjut. Oke, kalau dari aku itu pastinya 85 Talks, karena di sini kita kelas sama 41. Pertama kali kita upload 85 Talks di YouTube bareng 41. bareng keren banget. Kita kolaborasi. Iya, kolaborasi. Nah, dari program kerja ini tuh kayak aku tuh bener-bener kayak nemuin pengalaman yang kayak bener-bener baru, bener-bener kayak new experience buat aku, karena bisa kenalan sama temen yang kayak beda sekolah, tapi tuh bukan yang kenalan sekali dua kali, tapi tuh yang bener-bener mikirin suatu program kerja gitu. Jadi bener-bener kayak berarti banget buat aku gitu. Terus juga di akhir-akhir ini yang menurut aku yang paling berkesan itu program kerja yang sebenarnya ini nggak tahu termasuk program kerja atau enggak, tapi yang lagi kita jalanin kan ini perekrutan ya. Nah ini tuh bener-bener kayak ini proses yang paling panjang buat aku. Iya, kayak bener-bener ya kan, dari tes berkas terus sampai nantinya bakal ada sertijab, itu bener-bener proses yang panjang banget buat aku. Iya, ntar juga pasti bakal nangis karena sekarang aja belum sertijab udah kayak sedih banget gitu. Ya baru menjabat. Iya, Udah mulai set. Ya gitu sih kalau dari aku. Kalau menurut para host gimana nih? Iya nih, gimana nih? Hostnya kan udah nenek kita, sekarang kita yang gantian. Kemudian ditanya langsung. Kalau menurut aku sih semua proker yang dijalani sama MPK 5 sih seru-seru sih. Tapi aku sih bukan proker ini masuk proker kayak aku tuh seru banget kan diundang ke GBK kan. Oh iya. Kita belajar. Iya nih, kamu juga datang soalnya. Itu seru banget. Itu masuk ke program kerja offlock gak sih? Oh iya, offlock. Aku tuh kayak program Sekbe 9 yang ngevlog setiap ada proker besar kan. Nah di sini tuh kita kayak ngevlog di bagian di GBK Mereka Belajar. Nah itu seru banget, kayak gitu naik bis bareng-bareng. Terus ada tulus, ada makan, seru banget. Nah ini nggak ikut nih, yang ini nggak ikut. Latihan basket. Dan basket. Nonton offlocknya 8 menit aja biar tahu. Udah kan? Boleh. Pas yang kata itu. Oh iya. Wah itu seru banget sih. Coba kalau tahu. Menurut aku program kerja dari 41 itu yang paling seru itu yang baru juga yang baru kita laksanain itu yang bareng asli itu for exchange. Di situ kita bisa studi banding, nuker pengalaman, nuker cara kerja gimana juga, dan selama 5 ini juga ya sharing itu selama 5 ini juga kalau yang biar aku dulu jadi aku juga tuh pengen masuk sini tapi Kepleset ke 41. Jujur aku tuh. Tapi mau berkali jadi sekretaris dan ketua OSIS. Iya, keren. Juga Nah, selanjutnya nih aku mau nanya, selain MPK OSIS, pencapaian apa sih yang paling kalian banggakan? apa tuh Kimi? Kagak. Kita berdua tuh sama deh kayaknya nih. Apa ya? Kita bertiga. Dan teman-teman Ratah Jara lainnya. Jadi Pencapaian apa? Jadi pencapaian terbesar selain menjadi ketua MPK dan ketua OSIS, kita itu berhasil menjadi juara 1 di Piala Gubernur Aceh Rato Jaro. Singkat tahun 2023. Iya. Dan yang paling alhamdulillah tuh bisa dipakai buat PPDB, sih kayak udah tenang gitu. Itu juga berkesan banget sih. karena itu kita bener-bener yang kayak latihannya itu yang bener-bener Sampai bener-bener kayak hari hari sakit gitu. Iya bener, ada yang
latihan. Iya, bener-bener Kayak, bisa. wow, Iya, ngefek gitu. Dan alhamdulillah terbayar. Iya. By the way di Pahatu tuh ada ekskul sama nggak sih? Ada. Ada Forajo. Forajo. Sama. Aku pernah nonton, keren banget. Iya, pernah nonton. Pernah ikut juga nggak sih? Aku kurang tahu deh kalau itu. Kayaknya aku pernah lihat deh di Pahatu tuh ada yang ikut sama juga pas keren di Tilburg. Iya. So kayak Di sana lagi Miss, banyak ya. lagi Iya, banyak momen. banyak momen sih. Nah, Iya. teman soalnya aku lihat kemarin mereka latihan terus. Besok mau nggak? Besok. Iya, besok. Di mana? Mau nggak tahu. Semoga juara. Semangat. Forajo. Forajo. Untuk dari 41 nih pencapaian terbesarnya Dari siapa dulu nih? Jasmine deh. Jasmine dulu. Kalau dari aku itu sebenarnya kalau selama di 41 itu aku itu kan ikut ekskul drum band ya. Oh, keren banget. Iya. Di sini nggak ada loh, di sini nggak ada. Jadi apa sih yang ada? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Nanti ada. Oke, amin. Dia apa tuh? Amin. Jadi aku di drum band itu jadi bagian bells. Tahu bells? Oh, yang tinggi. Oh, iya yang tinggi. Oh iya, nah ya itu. Ya gitu dong, itu saja. Dia sebutnya apa dong? Oh, sensor apa dari? Ya, pokoknya aku tuh di drum band itu bagian bells. Nah, terus tahun lalu itu aku sempat ikut lomba. Itu alhamdulillahnya dapat juara nasional. Tim. Sama aja itu. Ya, terus insya Allah sih di bulan November tahun ini mau ada lomba lagi, doain menang. Amin. Semangat. Lanjut ke Alvina. Oke, kalau dari aku ikut ekskul silat dan itu belum lama banget sih sebenarnya, tapi alhamdulillah pencapaian yang aku dapat itu udah dapat satu, yaitu aku dapat juara 3 nasional di Kapolri Cup. Keren banget ya kak, anak silat ya. Ya, jadi, tapi dari pencapaian itu sebenarnya capek banget sih buat dapetinnya, karena dari persiapan dia, dari kita latihan-latihan nendang, dari teknik-teknik yang harus dikuasain, terus juga ada sparring juga, jadi kita latihan dari tekniknya langsung kita praktekin, dan itu pasti banyak cedera dan banyak bengkak-bengkak dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah dari hasil kerja keras itu Terbayarkan. Keren banget. Kan tadi kamu udah. Ya. Sekarang mau Jadi kalau pencapaian saya ini, saya kan ikut ekskul itu NSM. Saya kayak Kamu kan main gitaris. Iya, posisi saya sebagai gitaris, dan saya tuh ikut lomba Everest 2N di tahun 2023 sama tahun ini. Untuk 2023 tuh pencapaian terbesarnya harapan 1 provinsi. Kalau yang sekarang agak turun, harapan 2 kabupaten. Keren banget. Mungkin kapan-kapan boleh kali. Ya, boleh. Apa gimana? Soal dewa. Oke, boleh lanjut. Nah, terus posisi kalian kan sebagai ketua nih ya di dua organisasi ini. Terus gimana sih cara kalian menjalin hubungan yang baik antara anggota kalian? Cara biar produktif terus kompak itu gimana tipsnya? Dari siapa dulu? Dari Saya dulu ya. Oke, tadi cara biar anggotanya itu biar bisa produktif dan juga kompak gitu ya. Solid. Jadi dari aku sendiri, sistem yang aku pakai di organisasi itu, dimana aku bikin anggotaku tuh bisa lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya. Disiplin di sini maksudnya kita dan aku sendiri ingin menaruh mindset ke mereka semua, yaitu dengan tidak gampang mengeluh gitu dalam mengerjakan tugas, karena dengan kita mengeluh pun juga tetap ada tugas itu gitu. Jadi yang aku mau tanamkan itu salah satunya. Dan selain itu juga gimana caranya biar bisa kompak dengan kita komunikasi sering, jadi nggak terlalu tegang juga, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, terus ngobrolin proker-proker juga bareng tapi secara santai, terus kita juga have fun gitu, kadang sih ada free time gitu, jadi kita ngumpul-ngumpul di Rosis buat ngobrol-ngobrol, main-main bareng, dan itu bikin kita antara adik kelas dan juga kakak kelas bisa saling istilahnya nggak canggung gitu. Biasanya kan kayak kakak kelas sama adik kelas terlalu canggung gitu ya, karena adik kelasnya juga takut dengan kakak kelasnya, dan itu kita mau
kayak lebih meminimalisir itu, jadi kita bisa lebih ngobrol bareng dan bisa bikin komunikasinya itu lebih enak gitu sih. Jadi pas proker enak juga ya, karena Iya. akrab. Jadi lebih akrab gitu. Dari Jasmine, pertanyaan. nah, cari nanti hubungan- langsung di cara menjalin hubungan yang baik antara cara menjalin hubungan yang baik. anggota biar kompak. Biar kompak. Kalau dari OSIS sendiri itu yang pertama yang paling penting itu biar kompak kan kita harus deket satu sama lain. Jadi Ya. aku dan BPH yang lain itu nerapin kalau kita tuh harus sering-sering bonding sama anak-anak kita, kayak anak-anak tuh maksudnya anggota, Anggota, ya. ya gitu. Jadi kayak kita sering bonding, sering ngobrol, terus habis itu kadang walaupun nggak ada proker, kita tuh kayak tetap ngajak mereka ngobrol. Terus kalau misalnya ada rapat gitu, itu tuh kita ngasih mereka space buat mereka ngomong, kayak mereka bisa menyampaikan pendapat mereka. Jadi Sharing-sharing iya gitu. sharing-sharing. Jadi biar mereka juga merasa lebih pede buat ngobrol ke kita. Kan tadi kayak yang dibilang Alvino, kadang kan adik kelas itu takut, iya takut. Malu-malu gitu. Jadi dari kita sebagai kakak kelasnya juga harus Peduli juga. dan Betul. juga ngebikin mereka itu Lebih nyaman. lebih nyaman dan merasa kalau dengan ngobrol ke kita tuh mereka Ada lebih feedbacknya gitu. iya ada feedbacknya. Lanjut. Oke, kalau misalnya dari aku bener banget apa yang disampaikan sama Jasmine dan juga Alvino. dan juga Alvino dan juga Alvino. Menurut aku bener banget kita tuh harus saling terbuka satu sama lain, terus juga harus saling menghargai pendapat. Dan tambahan dari aku itu kita tuh biasanya kalau dari MPK OSIS 85 kita itu ngadain program kerja internal yang emang dilakuin sama MPK OSIS doang. Jadi kayak contohnya itu Novelis. Novelis itu nonton film bersama MPK OSIS, dimana kita itu nonton film, MPK OSIS ini nonton film bareng untuk ngerayain hari film nasional. Tapi dengan tujuan juga bisa mempererat tali persaudaraan dan bisa lebih dekat gitu. Jadi kayak lebih membangun chemistry. Iya benar. Terus juga Film-film yang ditonton itu apa sih? Film-film yang tentunya tetap mengedukasi. Kayak waktu itu kita pernah nonton Lari ke Pantai. Iya, Lari ke Pantai. Di situ itu ngajarin kita. Jadi di filmnya itu ngajarin kita buat kita tuh nggak boleh egois. Nah, terus juga kita itu harus bisa peduli sama orang lain. peduli Peduli sama sama lain. Iya, terus juga harus menerima keadaan gitu. Terus juga waktu itu tuh pas banget kita ngejalanin proker Novelis itu pas lagi bulan puasa. Jadi Oh iya. itu seru banget sih. buka puasa ya. Iya. Jadi pulang-pulang udah mau Azan. azan. Udah makan. Iya. Jadi kayak, aduh, pertanyaan jawaban aku udah kejawab nih semua. Gimana dong? Oke, beda. Dari proker itu. Nah lanjut kan posisi kalian nih sebagai BPH-nya, terus ngurusin proker yang pasti banyak banget. Nah tapi kalian kan juga sebagai siswa SMP harus mikirin akademik juga kan. Itu bagaimana tips belajar kalian saat di tengah-tengah proker yang numpuk ini? Oh ya bener banget. Coba aku mau tahu dong. Dari Alvin dulu. Oke, boleh. Jadi tuh kalau aku tuh mungkin bisa bagi-bagi tugas sama BPH atau pengurus inti yang lain. Mulai dari misalkan sekre itu buat proposal, terus bendahara ngatur apa pengeluaran, ngatur pengeluaran. Terus apa skala? Ya, Dia mau bikin skala prioritas dulu. Oke, kalau dari aku itu pastinya membagi waktu dan biasanya karena kita ini kan masih pelajar ya, jadi tentu aja yang kita duluin itu tentunya itu akademik. Jadi pasti kalau misalnya ada tugas, aku berusaha buat nyelesain tugasnya dulu dan aku juga kasih waktu gitu kayak harus selesai jam segini nih. Nanti setelah itu lanjutin lagi apa program kerja ya? Ya, lanjutin lagi rancangan program kerjanya. Terus juga karena di organisasi ini kita kan bekerjanya bersama-sama, jadi pastinya terasa lebih ringan juga. Jadi bener banget sih kata Kimi tadi, bagi-bagi tugas. Terus juga kita kadang Zoom buat mikirin rancangan prokernya, berbagai pikiran. Iya, jadi sebenarnya sejauh ini tuh aku nggak merasa terbebani karena emang kita ngelakuinnya tuh bareng-bareng dan pastinya juga karena ada skala prioritas tadi. Mau ngerjain tugasnya pasti sampai malam ya. Iya, terus juga
lagi ngerjain nih tiba-tiba kepikiran nih, aduh ada yang ngechat nih gue nih. Iya, Real banget sih, real. kalau dari Mbak Sato Kalau dari aku, jujur, kalau dari aku sendiri itu sama, hampir-hampir mirip lah kayak Kimi sama Reva. Tapi aku mau cerita sedikit. Kadang tuh kan, apa sih? Oke, jadi kalau dari aku sendiri itu mirip-mirip kayak Reva sama Kimi. Tapi aku mau nanya dulu nih ke kalian, kalian tuh walau udah ngatur waktu sedemikian rupa, itu kan masih tetap aja gak sih kadang-kadang tuh kayak nggak sesuai sama Iya, kan? Akhirnya tugasnya selesai malam. Ya aku kayak gitu. Walau udah misalnya kita ngatur waktu udah sesuai nih, tapi biasanya kadang-kadang tuh ada ya hal yang kita bikin nggak sesuai harapan gitu ya. Sesuai sama apa kita atur. Iya, itu wajar sih. Minum. Enggak Ada minum sih. Ini udah mulai haus nih, boleh kali taruh minum nih. Iya, ada bulu suara ya, aduh tuh tadi gimana ya? Tadi gini. Tadi kamu gimana? Oh, silat. Itu apa nih? Ada kunci dulu. Apa sih? Ini sama ini lah, yang kayak warkop yang kalau podcast warkop itu ya. Ini bukan yang ini siapa ceritanya? Juminem aja ya? Juminem udah juga kerja apa kemana? Waktu lagi drama, Siti. Ini Mbak Surti. Oh ya Mbak Surti. kamu cerita betul. Apaan? Sorry. Aku ya. Pura-pura gitu. Iya. Boleh dibuka. Tapi Kayaknya dibalik aja deh nanti namanya di belakang. ya Allah ribet amat ya. Ya apa? Mbak Surti. Mbak Surti. Ayo bantuin. Kasian banget nih Mbak Surti itu enam. Mbak Surti. Oh iya opera. Gimana? Ayo. Satu. Gimana? Ini batuk. Iya. Sekarang. Iya. Nyari apa? Minum deh. Pak Surti. Enggak gitu gini aja. Barengan Kalau di podcast kali ini kita ada nih, kamu jelasin dulu kalau ada Pak Surti. ada nih asisten Dia dia. batuk nih, kita butuh minum nih, panggil dulu dah Pak Surti gitu deh. Dia dibuka. Dibalik. Mau dibuka. Gak usah, udah nggak ada sponsor juga, gak terima. Ya udah. Ayo, batuk. Kita kan satu minum gak sih? Iya sih. Udah punya seret. Mbak Surti ini ada nanti kita minum. Panggil yuk. Pak Surti. Pak Surti ayo. Terima kasih ya Pak Surti. Aduh repot-repot deh. Terima kasih ya. Terima kasih. Oh ada lagi. Oh kita semuanya kan berenam. Iya kita berenam. Oke, terima kasih. Oh masuk Pak. Ini baik banget deh. Oke nanti ya Omnya. Oke. Kasih ya. Coba lanjut. Lanjut nih. Lanjut ya. Minum dong. Oh iya. Ini kenapa bahas tuh? Iya, minum. Minum dong ya. Cheers boy. Kita nggak sponsor ya, maaf. No sponsor. Tapi kalau mau boleh. Kalau mau boleh. Soalnya kita juga Soalnya 41 dan 85. Minta bukain Mbak Surti. Oh enggak. Lah udah minum. Ini tiket aja nggak sih? Iya lah udah nggak penting. Minumnya taruh belakang aja dah kayaknya. Iya taruh belakang, aku taruh belakang. Segar. Minumnya taruh belakang. Segar mana sih? Ayo minumnya taruh belakang. Taruh. Udah berapa pertanyaan? 6. Udah. Ya sedikit lagi kan udah. Ayo. Udah 30 menit. Hah, nggak terasa. Mau dibikin
bikin sampai habis. Ya udah nggak apa-apa 1 jam udah sih. Oh iya, itu. Paling 2 atau 3 pertanyaan. Iya, 3 sampai mana? Itu tadi tidak pertanyaan itu 6 ya. Kita cari dulu pertanyaan yang emang mau bertanya. 2 aja, 2 lagi habis. 2 aja lagi, 2 lagi. 2 lagi habis game. Game section gimana? Tadi apa itu? Tadi aku 15. Game sectionnya kita ngedeprok. Tinggal di keluar. Ngedeprok aja. Ngedeprok tapi pakai meja acak. Yang film favorit. Atau enggak 80 kali ya? Satu yang agak formal, satu lagi enggak. Minumnya mau ditaruh belakang atau dibalikin lagi? Yang Kenapa sih jadinya mereka nggak tek mereka gila deh bukan aku suka gini banget. Oh itu pertanyaannya lagu tiga itu masih Apa? kemarin nama apa? Lagu favorit aku apa? Shalom Seven apa kita ya kita. Aku juga suka. Tadi ini aku juga suka. Abang kamu diajak lagu Saat kita bersama. Apa dia? Free time kayak maksudnya lagi Lagi ngapa-ngapain. Oh maksudnya bukan fit time organisasi. Bukan. Kita yang kayak Kita gini ya. Kita Kita lagu favorit nanti aku sama yang lain nih kayak minta nyanyi ntar kalian kayak Oh kita nyanyi bareng di belakang. Iya. Apa dulu setuju? Kita. Tapi yang pas rapnya aja di saat kita bersama. Hah? Gak tau lagi liriknya. Di saat Apa? Kita malah ini. Di waktu kita tahu menangis marano oleh cinta, oleh organisasi, oleh cinta. aku juga nggak tahu itu fit pintu itu kamu mau sih aku juga Aku juga nggak tahu. enggak kamu udah tahu tapi masih kayak aku juga nggak tahu gini kayak Bentar apa ini? ada momen satu Ayo, ini di mana? Lagi. oh ini Tiga udah Jasmine jawab. tiga Tinggal Jasmine apa? Iya. Apa? Ini Jasmine. Belum deh. Kita settingan banget. aku nggak mau nih 3, 2 tuh dah oke, kalau dari aku sendiri tuh aku setuju banget sama yang dibilang Cili sama Reva tadi itu ngatur waktu terus bagi-bagi tugas ke anggota yang lain. Udah sih kalau dari aku kayak gitu biasanya. Ya, Kayak Vina sama gimana? sih, sama Kalau dari aku, sama. ya paling kalau semua orang sih paling sama ya, Iya. ngatur skala prioritas, ngatur waktu. Terus tapi kalau misalkan memang skala prioritas atau ngatur waktunya itu jadi nggak sesuai gitu sama yang kita Iya. rencanain gitu. Biasanya sih apa memang kalau dari aku sendiri ngerjain bener-bener sampai malam selesai. banget. Kan karena Iya. ada di saat kayak kita pas di organisasi itu banyak banget tugasnya gitu kan. Iya. Dan bener-bener kita kerjain sampai malam, malah kadang di sekolah kita udah ngurus nih, pas pulang kita ngurus lagi. Iya, Belum ada selesai gitu kan. rapat. Iya, terus sampai jam 9 lah kita masih rapat, terus pas udah selesai rapat banyak tugas. Nah, Iya. itu jadi masalahnya sih di situ. Tapi yang aku lakuin itu emang ngerjain sampai malam, kayak kadang sampai jam 1, sampai jam 2. Dan itu emang kalau sebagai anak organisasi Resiko. memang resikonya gitu. Resikonya Apalagi gitu. BPH. Iya, apalagi Oh, BPH benar. juga kan. Jadi kayak gitu sih kalau Tapi dari tetap aku. profesional. Benar. Itu Jadi, profesional. walaupun capek karena udah tanggung jawab, Iya. ya tetap dilaksanakan. Pilihan kita Iya. itu juga pilihan kita. Iya, karena itu Iya. juga pilihan kita sendiri kan buat jadi BPH. Jadi Di saat anak organisasi Iya, juga di kan. saat kita lagi sibuk belajar juga banyak tugas tetap harus dijalani. Iya. Itu konsekuensinya sih. Nah terus ini kita kan ngomongin tugas sama proker. Nah misalnya kalau kalian lagi ngerjain tugas sama ngerancang proker gitu, suka dengerin lagu gitu nggak sih? Biasanya kan biar nggak bosen gitu. Pasti Terus, kasih ya. Kasih. Pada sukanya lagu apa sih? Lagu favoritnya apa? Dari siapa? Dari Vino dulu deh. Vino. Duh, playlistnya sih aneh-aneh. kalau dari kamu. aku sendiri, kalau dari aku sendiri sih, kalau ngerjain proposal gitu-gitu ya, itu jarang dengerin lagu. Tapi sekalinya dengerin lagu sih paling DJ. Iya. Oh, DJ. DJ apa tuh? DJ apa tuh? Jangkot. Dijangkot, kayaknya udah pasti Dijangkot. itu dijangkot udah pasti. Karena lebih bersemangat gitu Hype ya, ngerjain. Jadi lebih hype. push ya. Kalau dari aku Ada sih, Jasmine, kalau lagu Jasmine. favoritnya? Kalau dari aku sih sebenarnya apa ya lagu favorit aku kayak aku suka semuanya. Nggak semuanya sih tapi kayak Kayak sesuai mood gitu. Oh, Iya, iya, bener. tapi aku suka lagu-lagu dari Juicy Lucy terus Dewa sama Shalom Seven. Kalian juga suka gak sih? Suka banget lagi Tahu. Kamu nggak tahu sih Lagunya ada, tahu, cuman nggak tahu bandnya siapa. Kalian suka? Suka apa?
Kalau aku tuh sukanya lagu Kita. Film favorit. Nonton Bukit Tinggi. Kita. Nyanyi bareng. Nyanyi bareng. Kita yuk. 1, 2, 3. Di saat kita bersama, di waktu kita menawa, menangis, merenung oleh cinta. Dia lagi. Next Reva. Kalau aku sebenarnya iya sih sesuai mood. Tapi kalau misalnya kayak lagi suka lagu-lagu yang kayak nggak terlalu kayak nggak terlalu bersemangat gitu, aku suka dengerin Daniel Caesar. Always, aku suka banget Always. Terus kalau misalnya lagi suka lagu-lagu yang bersemangat gitu, aku biasa dengerin Naura Ayu. Ini the now. Mana Hawa gimana nih lagu favoritnya apa? Lagu aku suka diganti sih, tapi aku lagi suka banget sama Michael Jackson. Makasih. Ini Benson. Wah, tidak lihat. Bukan itu, bukan ini. Ini lagu sebenarnya. Oke. Yang mana? Kayak sebenarnya kayak Bill Jean. Terus kayak tahu kan terus Iya, itu tim Michael Jackson. Itu. Terus sama You're not alone. Iya, iya. Apa sih? Rock with you. Ini All night. Cicak. Ini Kalau aku sih biasa suka dengerin bandnya Reality Club. Cek. Banyak sih, tapi yang suka terus selain Reality Club juga ada Hi-Fi. Banyak masih enak banget itu. Kayak kebanyakan anak remaja tuh suka Iya, Karena iya. udah kebanyakan delay. Terus juga Dewa juga suka enak-enak. Dewa pasti. Sama-sama aku juga setuju. Nah terus nih misalnya kan lagi free time itu misalnya kalian isi dengan apa? Kegiatan kalian tuh ngapain biasanya? Aduh, Kita mau liburan. bayangannya deh. 1, 2, 3, tidur. Karena kita pasti udah capek ngurusin proker terus tugas-tugas, tapi kalau misalkan ada waktu luang nih, aku sama mereka paling suka tuh tidur. Iya, karena kayak mengistirahatkan pikiran. Iya. Bener. Apalagi kalau misalnya lagi sibuk-sibuknya itu kan pasti waktu luangnya bakalan bener-bener kayak hampir gak ada waktu luang kan. Jadi sekalinya ada waktu luang itu dipakai buat istirahat, tidur gitu. Kalau kalian gimana nih? Dulu. Aku kayak Sama sih sebenarnya kan di organisasi gitu ya. Paling kita kalau udah selesai proker nih, capek tidur. tidur ada. Nih kita bervariasi, ada yang tidur, ada yang main Uno, ada yang main game, ada yang main ML, ada yang main FF. Banyak pokoknya variasi. Nah, itu bener-bener di Rosis tuh kan kita kayak satu ruangan, ada tas, ada orang tidur, ada orang main game. Jadi bener-bener orang tidur kan biasanya tenang. Ini orang tidur ada suara Ada suara teriak gitu. Iya, ada jump shot tiba-tiba. Jadi benar-benar kalau misalkan kita sendiri sih variasi sih, banyak banget yang dilakukan. Variasi. Jadi pas skip dia. Kalau dari aku sendiri sih apa ya? Aku suka main game sih. Kalau gak main game, Gimana? FF. Aku ML. main banyak game. gamers. Aku main FF, aku main ML, aku main game Impact. Waduh, aku nggak main PUBG. Aku main Valorant. Banyak. Main pro. Jadi gamer. Tapi aku lucu Bu. Tapi itu emangnya bohong itu mungkin enggak itu enggak. Aku memorinya nggak habis di downloadin game gitu banyak. Beda device. Oh, beda device. Wih. Wadah. Terus selain main game tadi tidur, terus habis itu apa lagi? Makan. Nonton film. Ngomongin film, kalian suka film apa? Aduh, aku tuh sukanya film romcom. Romcom. Drakor, romcom enggak. Semua ini romcom. Tapi romcom tapi aku nggak suka drakor. Aku suka ke drakor. Sama. Iya. Aku suka aja. Aku suka aja. Iya. Kamu suka Sanjay? Nggak kenal. Enggak, aku tuh kadang tuh suka nggak tahu nama tapi aku tahu muka gitu. Kalau aku paling suka, aku suka nonton horor.
Aku juga suka yang kayak film-film girly gitu loh. Girly banget. Girly. Ya gitu juga sih. Disney aku suka. Apa ya? Kayak misalnya yang film-film yang gak masuk akal gitu suka nggak? Magic Fantasi. gitu ya, Oke, fantasi oke, kayak fantasi. terus kayak bener-bener yang di luar nalar gitu suka nggak? Suka aja sih. Vina sukanya? Vina sukanya nih. Nonton film nggak? Vina sukanya nonton Basuri. Oh iya kan masih film Stranger Things. Seru banget gitu nungguin. Aku suka banget. Iya, aku juga lagi ngebeliin. Aku lagi ngebelin Iya. Mau ada ST5. Iya. Mau ada. Dia sampai 4 episode kan. Itu seru. Seru banget. 4 season. Iya. Wajib nonton sih. Wajib nonton sih kalian. Nanti aku tonton, aku masukin ke list tontonan aku. Baik, nah. Itu Alvino benar. Ayo, Vina nonton apa Vina? Basuri. Nonton apa MPL? Oh, MPL tuh kayak zaman ML lagi. Iya. Aku juga suka harus nonton. MPL Oni Kairi. Oh, iya. Berarti yang menang RRQ gak sih? Iya. Nggak pernah nonton film sih. Dia nonton streaming gitu ya? Iya streaming gitu. Winda? Winda kadang-kadang. Oh, iya. nonton. Bocah Asen adik-adik. Bocah Asen. Sen. Ada ini ada Ilham tuh. Nah, pertanyaan terakhir nih. Hal apa sih yang bikin kalian semangat untuk ke sekolah? Apa ya? Apa males? Kegiatan Nggak bakal dong. Harus semangat dong. kegiatan organisasi. Boleh apa nih dulu ya? Sama ya? Sama, iya. Kalau dari kita ya udah kegiatan organisasi. Terus kayak ketemu teman-teman yang benar-benar ngeboost kita buat ke sekolah, kayak penyemangat juga karena kita bisa saling sharing di sekolah, terus kayak makan bareng, istirahat bareng. Terus juga kadang kalau misalnya kita jam kos kita suka nonton film bareng tuh di Proyektor. Iya. Ruangannya gelapin gitu. Iya. Terus juga suka main alat musik terus nyanyi-nyanyi di kelas. Itu sih kalau tadi. Ya jadi so far ketemu teman-teman sama kegiatan-kegiatan yang di luar pelajaran gitu. Ekskul tuh. Iya, ekskul juga bikin semangat. Kalau dari Alvina dan Yasmin? Kalau dari aku mirip-mirip sih, tapi tergantung mood. Kadang suka, kadang kadang kalian ada gak sih kayak aduh susah banget sekolah, Iya, bener. Pengen stay di rumah aja nggak mau bangun, bisa nggak gitu. Tapi ya gimana ya, kita kan ya pelajar, Iya, jadi wajib. ya wajib sekolah. Tapi seru juga sih kalau udah sekolah ketemu teman-teman, terus kayak yang tadi Kimi sama Reva bilang. Tapi aku kalau misalnya kayak libur panjang gitu, aku tuh kayak ngerasa kamu bosen banget ya, kok sepi banget ya gitu. Tapi kalau kadang kalau misalnya lagi sekolah terus lagi di tahap capeknya tuh kayak bener-bener kayak Pengen libur. lagi serba salah. Iya kan? Jadi kalau libur, kapan sih masuk sekolah? Tapi kalau sekolah, kapan sih liburnya? Ya emang manusia tuh nggak pernah ada Yang merasa tercukupi ya. ya. Selalu kayak Merasa kurang. Vina Gimana? Kalau senang ke sekolah, capek pasti ada. Iya. Capeknya ada. Tapi buat semangat ke sekolahnya itu bener organisasi. Terus kedua karena banyak temen, Iya. jadi kita bisa Menghibur bercanda. juga kan? Iya. Jadi pikirannya lebih fresh gitu. Kalau misalkan di rumah juga kepikirannya organisasi lagi, pasti organisasi lagi, ke sekolah organisasi. Jadi lebih enak ke sekolah sih, jadi bisa lebih bercanda, banyak teman juga. Dari itu gitu sih. Banyak jokes-jokes baru. iya benar-benar. Selanjutnya apa nih? Oke, jadi kita tuh udah selesai di penghujung acara nih di Q&A session ya. Tapi setelah Q&A session kita nggak bakal udah selesai dong. Kayak masa gitu doang? Ada lagi ya. Oke, jadi kita bakal lanjut ke game session. Oke guys, sekarang kita mau di game session. Nah, kira-kira kalian penasaran gak sih game itu apa? Penasaran dong. Penasaran. Oke, jadi kita bakal main game yang berjudul 1, 2, 3 ABC 5 dasar. Caranya itu gimana sih kak? Nah, jadi nanti kita akan nyebutin suatu objek dan harus berurutan dengan alfabet. Jadi misalnya dari Alvino huruf A, terus ke Jasmine huruf B, terus ke Nahwa. Kita ikut? Oh, kita ikut nggak nih? Ikut aja ikut. Oke, ke Nahwa, ke Nahwa huruf C, terus aku D dan seterusnya begitu.
Besok kan terus berulang dari sampai ke Reva balik ke Alvina lagi. Dan itu nggak boleh lebih dari 5 detik mikirnya. Sama detik ada hukumannya. Iya, hukumannya apa ya? Dipakai berat bayi ya? Iya. Sekali. Cantik. Kita langsung kita mulai yuk. Nama-nama negara dari kanan ke kiri dulu ya. Sudah. Kiri. Alvina dan Alvina. Kiri. Dari aku. Ya. Kiri. Langsung aku apa gitu ya. Kita bareng ya. Nama negara ya. 1, 2, Cepat. 3. Amerika. Belanda. Cina. Denmark. Eropa. Filipina. Apa begini? Demi apa? Oh, benua. Eropa benua. Enggak ya benar. Emang iya? Apa? Aduh. Oh ya, 1, 2, 3. Lanjut apa dari aneh? Lanjut dari yang aku F. Ya F. Kamu berarti di sana. G. Georgia. Apa enggak Eropa? Aku F. Aku udah F. Pilih G. Oh, udah. Ya, Georgia. 1, 2, 3, 4, 5. Hong Kong. Apa itu kota? Apa? Jauh. Lanjut ya. H, I. Oke, 1, 2, 3. Indonesia. Dia Jamaika. Kolombia. A, B, C, D, E, H, I, J, K, L. London. Hah, London kan? London kota. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kok aku? Kamu dong. Oke. Lanjut. Enggak, itu kota. Lanjut ya, 1. Dari mana? L, M. 1, 2, 3. Malaysia. Nigeria. Oman. Polandia. I. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, Queensland. Kamu mau nggak? Kamu dong. Ya, coba kamu nyolek ke dia. Kamu kenapa? Hai. Dia aja biar kayak kucing. Lanjut. Q. 1. Aku ya? 1, 2, 3. Rusia. Ya. Sudan. Thailand. Wow, hitung dong. 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa tadi? X emang ada ya? Oh iya. X emang ada. Apa sih? Nggak tahu. Sorry. P, Q, R, S, T, U. V. Iya, oh gampang. X emang ada ya? W apa W? X enggak. Yang punya naga. X ada. Ingat. X dragon. Lanjut. Enggak bener, tapi emang ada. Nggak tahu. Enggak tahu. Ada kali. Katanya ada. Nggak tahu. Jadi berarti kalau X gak ada. Udah nggak apa-apa. Coba dong panitia nyari dong X. Nasib. Cuma paribasan. Ini kalau dia ditanya jelas duduknya ya. Oke. Nggak ada. Berarti nggak ada. Wah, ada bonus. Ada ada itu. Ada dong. Ada. Ayo, dari apa tadi? Ada. Abis U apa? S. Udah nggak boleh. Ayo, V. Ayo, 1, 2, 3. V Vatikan. Woi, nggak tahu. 1, 2. Aku apa berarti? Aku Y. X. Y. X nggak ada berarti Ratiko. Y. Ya kamu juga nggak. Iya, aku nggak tahu. Kenal lagi. Wales. Wallace. Iya, mau. Ada, itu ada. Oh, itu bukannya ice cream ya? Oh iya. Iya. Yunani itu negara. Iya. Kota mau nggak? Dibilang negara kayak gitu mau nggak bisa Spanish? Bukannya. Kan nggak ada, emang nggak ada, nggak bisa. Iya, Yunani ada kan? Enggak, Yunani itu bahasa. Jadi kuno. Yunani itu apa? Yunani bukan negara. Negara. enggak ada. Yang negara Yunani. Apa? Negara dari hurufnya kan Yunani ada. itu Ada. Yolandia. Itu Polandia nggak sih? Iya. Nyerah nggak? Ya udah nyerah. Udah aman. Udah. Oh iya. Yaman.
Siapa yang belum? Kamu nih selalu bikin aku yang Ya, jangan. Terakhir 1, 2, 3. Zimbabwe. Wah, kamu mau lagi atau udah? Catatannya paling baik siapa? Oh iya, tanyain. Ayo coba. Kira-kira catatan paling baik siapa ya? Kamu? Nggak ada. Aduh, kamu? 1, maksudnya 1. Masa? Itu 3. Kayaknya yang cowok-cowok juga jago deh. 3 juga kayaknya. Aduh, kelas banget. Oke, mungkin sampai sini aja nggak sih, kita udah ngomong udah hampir sejam. Sumpah, tapi seru banget. Makasih ya guys. Seru banget. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton podcast Activa Talks dan podcast pada hari ini. Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa juga dikepoin nih IG, TikTok, dan sosial media kita di bawah sini. Thank you semuanya. See you on next